Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia, NIM 2002031110101, kelas HTNC angkatan 20. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai putusan perkara perdata. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian dari putusan. Putusan adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menghadiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Yang berikutnya ada jenis putusan. Jenis putusan yaitu yang pertama ada berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada putusan deklarator. Putusan deklarator adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang kedua ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa. Nah, contoh dari putusan konstitutif ini adalah pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, dan pemutusan perjanjian. Dan yang ketiga adalah putusan kondemnator. Putusan ini berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan ini dengan alas hak eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu, maka dapat dilakukan dengan upaya paksa pengadilan. Contoh dari putusan kondemnator adalah perintah melaksanakan prestasi perjanjian dan bayar ganti rugi. Nah, jenis putusan yang selanjutnya itu berdasarkan pada kehadiran pihak, yaitu yang pertama ada putusan verstek. Adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat apabila pihak tergugat tidak menerima putusan upaya hukumnya versat atau dilakukan pada pengadilan tempat pemutusan perkara tersebut. Yang kedua ada putusan kontradiktor, yaitu putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Jika tidak menerima, maka bisa dilakukan upaya hukum banding. Jenis putusan yang berikutnya yaitu ada berdasarkan pemeriksaan perkara yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan gugatan penggugat. Yang pertama yaitu ada putusan perkara gugur. Dalam pasal 124 HIR atau 148 HIR BG, putusan perkara gugur yaitu yang pertama ada penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patuh. Yang kedua ada penggugat hadir pada sidang pertama tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Yang ketiga ada banjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Dan yang terakhir ada penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Nah, di sini amar putusan dari perkara gugur yaitu yang pertama ada menyatakan gugatan penggugat gugur. Yang kedua ada memerintahkan panitera pengadilan untuk mencoret perkara nomor dari buku register. Dan yang ketiga ada menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian-sekian. Yang kedua yaitu ada putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ini biasa dikenal dengan Niet Onafhankelijk Volkraad atau NO. Dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama ada pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Yang kedua ada eksepsi pihak tergugat diterima oleh hakim. Dan yang ketiga ada syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Nah, amar putusan dari gugatan tidak dapat diterima dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat, dan dalam pokok perkara yang pertama ada menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara akuo. Yang kedua menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan yang ketiga ada menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian-sekian. Yang ketiga ada putusan gugatan dikabulkan. Gugatan yang dikabulkan ada yang seluruhnya dan ada yang sebagian. Seluruhnya yaitu maksud dari seluruh petitum dalam surat gugatan dikabulkan. Kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja. Dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama,
Penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil atau jawaban atau bantahannya. Yang kedua ada gugatan penggugat sangat beralasan dan berdasarkan hukumnya. Nah, amar putusan dari gugatan dikabulkan yaitu yang pertama dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara yang pertama ada mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan sah perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam akta notaris nomor dan seterusnya. Yang ketiga ada menyatakan tergugat telah wan prestasi. Yang keempat ada menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar sekian-sekian. Yang selanjutnya itu ada menyatakan sah dan berharga sita jaminan, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian, dan yang terakhir ada menolak gugatan selain dan selebihnya. Yang keempat ada putusan gugatan ditolak, dijatuhkan majelis hakim karena alasan yang sebagai berikut. Ada dua alasan di sini. Yang pertama yaitu penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya. Yang kedua yaitu gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya. Amar putusan dari gugatan ditolak. Yang pertama itu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang kedua itu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian. Dan yang terakhir yaitu ada putusan akta perdamaian, dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama ada pihak penggugat dan tergugat sepakat berdamai, dan yang kedua ada perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator. Itulah materi dari putusan daripada perkara perdata. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.